Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil dari sidang pertama, yaitu BPUPKI, terjadi pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta. Saudara-saudara, kita berkumpul hari ini bukan sekadar berdiskusi. Kita berada di titik sejarah yang akan menentukan arah bangsa. Tugas Panitia 9 adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Saya berharap, meskipun kita berbeda pandangan, kita bisa mencapai mufakat. Karena ingatlah, Indonesia bukan hanya milik saya, bukan milik saudara Hatta, bukan milik Islam saja atau kaum kebangsaan saja, tetapi milik kita semua. Benar sekali Bung Karno, persatuan adalah kunci. Namun jangan kita lupakan bahwa perbedaan di antara kita nyata adanya. Golongan Islam tertentu ingin agar syariat diakui. Golongan kebangsaan ingin dasar negara yang lebih netral. Kalau kita tidak menemukan jalan tengah, cita-cita Indonesia merdeka bisa gagal. Saya yakin kompromi adalah jalan terbaik, sebab negeri ini terdiri dari beragam agama, suku, dan budaya yang berbeda. Sekian. Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan gagasan saya. Menurut saya, dasar negara yang akan kita bangun haruslah memuat 5 hal. 1. Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, serta kesejahteraan sosial. Inilah yang saya anggap sebagai fondasi yang kuat untuk Indonesia. Namun, saya juga tidak menolak apabila rumusan sila pertama disesuaikan dengan aspirasi umat Islam. Mengingat mayoritas rakyat kita adalah Muslim. Tetapi jangan sampai hal itu membuat saudara-saudara kita yang non-Muslim merasa terpinggirkan. Saya menghargai pandangan Anda, Tuan Yana. Namun izinkan saya mewakili suara umat Islam. Rakyat Indonesia sebagian besar adalah umat Islam. Mereka berjuang, berkorban, dan menginginkan kemerdekaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, wajar bila umat Islam menghendaki agar syariat Islam diakui sebagai bagian dari dasar negara. Saya bukan ingin memaksa saudara-saudara yang beragama lain, namun saya hanya meminta agar perjuangan umat Islam tidak terabaikan. Saya memahami perasaan saudara Wahid Hasyim, namun kita juga harus melihat lebih jauh. Indonesia bukan Jawa dan bukan hanya Sumatera. Ada Ambon, ada Flores, ada Manado, ada Bali, dan ada banyak wilayah dengan umat beragama lain. Apabila kita terlalu menekankan satu golongan, kita beresiko kehilangan persatuan yang sudah susah payah kita bangun. Saya lebih suka memilih bila sila pertama menegaskan keimanan kepada Tuhan tanpa harus menutup ruang bagi agama lain. Saudara-saudara, sebagai wakil dari daerah timur, saya menyampaikan kegelisahan banyak rakyat di wilayah timur yang masih beragama Kristen. Mereka khawatir apabila negara ini terlalu menekankan syariat Islam. Saya harap rumusan yang kita sepakati benar-benar menjaga keadilan dan rasa aman bagi seluruh rakyat. Saya menerima kompromi yang disampaikan, asal ditegaskan bahwa hak-hak umat lain tetap terlindungi. Saudara-saudara, saya ingin mengusulkan sebuah kompromi. Bagaimana kalau sila pertama kita rumuskan sebagai ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan begitu, umat Islam akan terakomodasi keyakinannya. Sementara umat lain tidak bisa menjalankan agamanya dengan bebas. Rumusan ini menurut saya bisa menjadi jalan tengah yang bijaksana. Saya sepakat dengan usul Tuan Sumarjo. Rumusan itu adalah penghormatan bagi umat Islam yang mayoritas, tetapi sekaligus tidak memaksa non-Muslim untuk mengikuti ajaran yang bukan miliknya. Saya rasa dengan redaksi itu kita bisa menjaga keutuhan bangsa. Terima kasih. Saya juga mendukung rumusan tersebut. Jangan kita lupakan perjuangan umat Islam dalam melawan penjajah yang sangat besar. Sudah sepantasnya mereka mendapatkan pengakuan dalam dasar negara. Tapi saya juga sadar bahwa persatuan lebih utama daripada menang sendiri. Karena itu saya menyetujui kompromi ini. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara, dari diskusi panjang ini tampaknya kita semua setuju pada rumusan yang menjadi jalan tengah. Mari kita sepakati sila ini sebagai
dasar negara. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang telah kita sebut sebagai Piagam Jakarta. Semoga Tuhan meridhoi perjuangan kita. Dapat kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa selesai. Semuanya diperkenankan untuk berdiri. Saudara-saudara sekalian dipersilakan untuk membuat.